Kepanikan siswa pecah usai ruang kelas 11 tiba-tiba ambruk tersambar petir di SMA Negeri 17 Legok, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa siswa ada yang histeris dan langsung berhamburan keluar kelas, takut tertimpa runtuhan atap. Beruntung tidak ada siswa yang terluka. Sebelum kejadian, sekolah tengah dilakukan renovasi bangunan. Namun tiba-tiba hujan deras dan angin kencang menerjang. Saat petir menyambar atap ruang kelas 11 langsung ambruk. Disusul angin kencang yang membuat reruntuhan atap kelas berterbangan. Saat ini, atap ruang kelas segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ratusan warga mengadang petugas Satpol PP dalam penggusuran bangunan liar di sepanjang Kali Sekunder Kabupaten Bekasi. Seorang ibu pingsan tak kuasa menahan emosi. Puluhan warga dan petugas Satpol PP bentrok saat eksekusi penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sekunder Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga tak terima digusur lantaran tak ada kompensasi dan sudah menghuni bangunan tersebut selama bertahun-tahun. Tanpa memang di sini, tapi saya minta keadilan. Saya bukannya binatang, saya manusia. Bukan dibuang semena-mena, biarin. Seorang ibu bahkan histeris dan pingsan tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Meski warga menolak, pembongkaran bangunan liar terus berlanjut. Sedikitnya 400 bangunan liar di 3 desa akan dibongkar petugas sebagai upaya pengendalian banjir. Pemkab Bekasi akan menormalisasikan anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pertandingan Karapan Sapi Akbar Semadura memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Melerai keributan, seorang polisi terkena senjata tajam. Kemeriahan Karapan Sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berubah menjadi ketegangan saat puluhan orang terlibat kericuhan di tengah lapangan jalur pacu. Sejumlah orang merusak fasilitas, pembatas jalur pacuan dan kursi-kursi penonton. Insiden berawal saat di babak final, salah satu peserta dan pendukungnya protes. Mereka tidak puas terhadap hasil pertandingan yang ditentukan panitia. Dalam kericuan, sejumlah orang juga kedapatan membawa senjata tajam. Seorang anggota BRIMOB terkena sabetan celurit di lengan saat berusaha meredam kericuan. Pihak keamanan TNI Polri berhasil menangkap pelaku. Dari salah satu kubu peserta karena ketidakpuasan dari keputusan panitia, kemudian terjadi sedikit insiden yang menyebabkan dari salah satu anggota BKU BRIMOB terluka. Untuk kejadiannya, untuk korban dan untuk yang pelakunya sudah kita amankan. Kini pihak yang bertikai diamankan petugas dan diperiksa di Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Apa jadinya bila saat sedang menggali saluran air justru malah menemukan kerangka manusia? Peristiwa mengejutkan itu dialami pekerja proyek normalisasi saluran air di Sawah Besar, Jakarta. Punya gigi itu aja, itu. Nah, kalau patung ada giginya, ini dia. Kerangka manusia ini ditemukan petugas SDA saat menggali saluran air di Gang 4, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sontak, kerangka yang terdiri dari tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang lengan, serta kaki menggegerkan warga. Kerangka tulang belulang ditemukan di kedalaman 70 cm. Awalnya petugas mengira hanya tulang hewan, namun setelah digali menyeluruh, ternyata kerangka manusia. Sementara menurut warga, sebelumnya kawasan ini adalah area makam Cina. Hal ini diperkuat adanya batu nisan bertuliskan aksara Cina dekat kepala kerangka. Saat ini polisi memasang portal untuk masuk ke area penemuan kerangka.
Sementara itu, kerangka utuh juga sudah dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang biduan wanita menjadi korban penganiayaan Bang Jago di Grobogan, Jawa Tengah. Pelaku dalam pengaruh minuman keras emosi karena korban menolak dipeluk. Seorang pria yang dalam pengaruh minuman keras naik ke atas panggung, memukul dan menampar seorang penyanyi wanita. Panggung acara hajatan di Kampung Jagalan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah ini sontak heboh. Dibantu aparat keamanan, beberapa warga mengevakuasi korban yang pingsan menuju rumah sakit Yakum Purwodadi. Tak berhenti sampai di situ, pelaku yang sedang mabuk berat ini terus mengejar sambil memaki korban yang hendak dibawa ke rumah sakit. Menurut rekan korban, pelaku memukul di bagian wajah sebanyak 2 kali akibat korban menolak keinginan pelaku yang hendak merangkul dan memeluknya. Kerabat korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Grobogan, Jawa Tengah. Polisi melakukan penyelidikan atas kasus penganiayaan yang terjadi di atas panggung. Saat ini korban masih mengalami trauma. Korban juga sempat mendapatkan ancaman dari orang tak dikenal jika nekat melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Hanya gara-gara barcode tidak terbaca, petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan. Pelaku naik pitam, kesal lantaran tak kunjung berhasil memindai barcode saat melakukan pembayaran. Rekaman CCTV menunjukkan seorang petugas SPBU di Jalan Raya Camplong, Sampang, Jawa Timur diserang sekelompok orang. Para pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban terluka parah. Peristiwa bermula saat pelaku mengisi BBM, namun barcode pembayaran tidak bisa dipindai. Pelaku pun marah-marah dan cekcok dengan korban. Kemudian pelaku bersama teman-temannya menganiaya korban dengan celurit dan senjata api. Penganiayaan berakhir saat pemilik SPBU datang melerai. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman berat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. Kamera CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat tidak rusak. Diharapkan bisa mengungkap misteri kematian ini. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan. Karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung FISIP berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.